Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, itu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pada hari ini Ba'da Zohor ya, kita juga sudah tidur tadinya karena malam tadi ada aktivitas khusus. Bangun tidur, sholat Zohor, dan gerak batin mengatakan lanjutkan Abu Fikri bagian 11 daripada rukun sembahyang 13, yaitu sholawat atas Nabi. Jadi tadi istri bilang, apa ndak makan pempek dulu? Saya bilang udah sholat ini ada rasa di batin saya itu mengatakan ya udah bikin dulu videonya. Jadi kita bikin. Mungkin dalam hal ini saudara-saudaraku bertanya, bagaimana kita membedakan suara diri kita dengan suara yang datang dari sono, katakanlah daripada Allah dan Rasul. Ya kalau suara dari diri kita itu ya dia ngomong kayak kita. Misalnya begini, Abu Fikri kau bikin video bagian 11 rukun 13, yaitu salat atas Nabi. Itu suara kita itu. Karena kalau suaranya dia itu ya tidak pakai suara, tidak pakai kata, bahasa, dan dia hanya dalam bentuk rasa. Itu pun sepintas ya. Sekali, tidak dua kali, sekali. Karena kita alhamdulillah ya terbiasa mendengarkan suara itu, maka kita laksanakan. Jadi walaupun tadi ada rasa lapar mau makan nasi apa empe-empe, saya katakan nanti aja, ini ada perintah bos besar untuk melanjutkan tugas saya menyampaikan rukun 13 bagian ke-11. Saudaraku, di dalam mencermati ajaran agama ini memang betul huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat itu harus kita perhatikan. Contoh, rukun 13 bagian ke-11 bunyinya adalah sholawat atas Nabi. Jadi harus kita jelaskan dulu apa itu sholawat, apa itu atas, apa itu Nabi. Nah kalau sholawat itu kan asal katanya solu, terjemahannya hubungan. Jadi solu itu artinya hubungan. Makanya ada kalimat silaturahmi. Solu silah, menghubungkan rasa batin kita dalam bentuk kasih sayang, itu silaturahmi. Itu. Jadi dikarenakan solu itu artinya hubungan, maka sholawat itu artinya adalah ungkapan kata untuk menghubungkan rasa batin kita kepada Allah dan Rasul yang nyata pada Muhammad. Itu. Jadi sholawat atas Nabi artinya menghubungkan rasa batin kita kepada Dia yang atas Nabi. Dia yang di atas Nabi. Nah, dia yang di atas Nabi itu adalah Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Nah, itu satu dianya, yakni sifat Allah yang kita kenal namanya adalah hamdu. Karena Allah ya, karena Allah sudah berhubungan dengan hamdu, makanya Allah itu dengan hamdu itu disebut dengan alhamdu atau Ahmad. Jadi alhamdu itu terdiri dari dua kata, alif lam itu al dan hamdu, alhamdu. Yang satu lagi Ahmad, alif itu Allah, hamdu itu adalah sifat Ahmad. Jadi kita
menghubungkan rasa batin kita kepada Alhamdu atau Ahmad. Karena dialah yang atas Nabi. Nah, Nabi di sini artinya membawa. Membawa apa? Ia membawa Alhamdu. Ia membawa Ahmad. Mau tak mau, Alhamdu atau Ahmad itu kan gaib. Dia tidak nyata, melainkan nyata pada An-Nabaun atau Nabi yang membawanya. Tempat bersemayamnya Alhamdu atau Ahmad tadi. Itu hanya satu orangnya. Itulah dia, Adama atau Ayahanda Adam. Ini yang kita kecolongan memahaminya, saudaraku. Kenapa? Karena junjungan kita, pimpinan kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Arab, lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itu junjungan kita, ikutan kita, pemimpin kita berjalan menuju Allah Rasul yang ada pada Ayahanda Adam. Makanya sebelum Muhammad bin Abdullah itu membawa kita kepada Ayahanda Adam, maka dia dibawa oleh Jibril dari Mekah ke Palestina. Dari tempat sujud yang diharamkan sujud pada saat itu, yaitu Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik menuju Allah dan Rasul, yang pada waktu itu wujudnya Allah dan Rasul nyata di dalam syurga. Itulah maka kisah itu menunjukkan bahwa dia naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Dia naik ke syurga. Kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Aras. Tetapi Muhammad tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Karena orang Sidratul Muntaha itu dia turun sendiri. Padahal orang itu tadinya tidak bisa naik katanya. Beliau adalah Jibril. Ayo Jibril, kita naik. Itu kejadian itu di sorga itu, saudaraku. Kata Jibril, oh enggak bisa. Selangkah aku melangkah, selai rambut aku terbakar. Itu kata Jibril. Akhirnya Muhammad naik sendiri. Tapi belum sempat dia naik, maka dia melihat dalam batinnya itu adalah Sidratul Muntaha. Hilang pemandangan surga yang tempat dia berpijak saat itu. Muhammad melihat dia di ufuk yang tinggi. Padahal surga itu sebenarnya tidak jauh dari situ. Nah, dia dekat sampai 2 busur panah kedekatannya itu. Ternyata Muhammad melihat wajah asli Jibril itu di tempat lain, di waktu yang lain, di langit yang pertama, saudaraku. Rupanya Jibril atau laki-laki perkasa Tuhan itu adalah orang yang pertama kali dilihat oleh Muhammad di langit pertama. Dia adalah Ayahanda Adam. Pada waktu itu beliau tampil dalam 2 wujud. Satu wujud Adam, satu wujud Jibril. Tapi Muhammad tidak menyadari kalau 2 wujud itu sejatinya wujud yang satu. Adam adalah Jibril, Jibril adalah Adam. Itu hebatnya kisah ini, saudaraku. Nah, kesanalah Nabi Muhammad diajak. Nah, disinilah Muhammad, Ayahanda Adam, duduk di atas aras di bumi. Dialah wujud serta Allah. Maka para malaikat itu ruku sujud kepadanya. Dari semua processing sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari sono, itu sebenarnya mengisahkan tentang bagaimana praktek sholat para malaikat di hadapan Allah Rasul yang nyata pada Ayahanda Adam. Itu sebenarnya, saudaraku. Nah, jadi kembali kepada sholawat tadi, kita menghubungkan rasa batin kita kepada dia yang di atas Nabi. Itu Rasul dirasulkan oleh Allah.
Karena dia sudah satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tapi dia satu dengan Allah tidak boleh disamakan. Karena Allah zat, dia sifat. Dia nyata pada basyara atau wujud sertanya, yaitu ayahanda Adam. Ternyata kita disuruh berhubungan dengan Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, saudaraku. Itulah kalimatnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada dia yang mau sifat terpuji. Ingat, bukan puji. Kalau puji itu dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad termasuk kita. Tapi kalau terpuji hanya satu orang yang membawanya, yaitu ayahanda Adam. Nah, itulah makanya kenapa kitab Quran itu surat Al-Ahzab ayat 33. Nomor 33 ayat 56. Berbunyi seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Coba perhatikan betul-betul kalimat ini. Bahasa ini, ayat ini. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sudah berhubungan kepada dia yang di atas Nabi. Itu Rasul. Rasul apa? Rasul yang dirasulkan. Sudah? Nah, Allah dan Rasul yang dirasulkan ini, dia tidak nyata. Maka dia menyatakan dirinya pada ayahanda Adam. Nah, yang berhubungan langsung kepada Allah itu, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang agung dan mulia, itu hanya Adam. Tidak nabi-nabi lain, saudaraku. Ceklah sejarahnya, ceklah kisahnya. Mulai daripada penciptaan. Itu Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri, tanpa campur tangan malaikat. Bentuknya pun dalam rupa yang Allah kehendaki. Maka dikatakan wa khalaqa Adam ka suratihi. Itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian Allah menjadikan dia dari tanah yang suci lagi mensucikan. Tanah yang suci lagi mensucikan. Ketiga, dia tidak berbapak, tidak beribu. Artinya kejadiannya Adam itu tidak melalui proses seksualitas atau sifat hewani. Dalam bahasa kasarnya, sifat kebinatangan. Adam tidak dijadikan dengan cara itu. Kemudian dia dijadikan tidak melalui proses bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Tidak. Dia langsung laki-laki gagah perkasa. Laki-laki gagah perkasa. Kalau orang Ibrani mengatakan laki-laki gagah perkasa itu Gibra. Gibra. Karena adalah perwujudan Allah Rasul. Dia adalah Tuhan besar, maka dikatakan Gibrail. Oleh orang Arab dikatakan Jibril. Jadi Al-Basyara, ayahanda Adam, Jibril itu orangnya itu juga. Nah itu. Kemudian Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad nyata di dia. Makanya dalam bahasa yang sangat simpel tapi dalam dikatakan oleh Allah, seketika sudah aku sempurnakan kejadiannya dia, aku tiupkan rohku padanya. Artinya aku berpindah kepadanya, aku dengannya sertanya bersamanya. Maka wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada dia. Jelas kalimat itu, saudaraku. Nah itu.
Itu hubungan Allah dengan dia itu. Kenapa para malaikat itu sampai ruku atau tunduk serta sujud kepada ayahanda Adam? Ya karena itu tadi. Seketika dia sudah aku sempurnakan bentuk dan rupanya, aku sudah nyata padanya dengan sertanya, maka kamu sujudlah kepadanya. Sebenarnya malaikat tidak sujud kepada ayahanda Adam, tidak, tapi kepada Allah dan Rasul. Tapi karena Allah dan Rasul nyata di ayahanda Adam, maka itu yang terjadi. Maka dikatakan wa man yuti'i Rasul faqad ata Allah. Siapa yang sudah taat kepada Rasul artinya sudah taat kepada Allah. Ternyata Rasul tidak berwujud, wujudnya adalah ayahanda Adam. Maka ditambahlah kalimatnya itu, siapa yang taat kepada ayahanda Adam sama artinya taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Itu strukturalnya. Semua itu terjadi karena Allah sendiri yang mengangkat dia jadi khalifah. Allah mengangkatnya dia itu bukan malaikat apalagi manusia banyak, enggak. Allah mengangkat dia jadi khalifah. Khalifah itu artinya adalah penggantiku. Keberadaanku pada Rasul, kepada Rasul aku pilih dia. Itu pengertian khalifah. Penggantiku. Kemudian dari Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Semuanya diajar, dididik, dilatih, diarahkan, dibimbing oleh Jibril. Semuanya. Tidak terkecuali. Jibril semua yang membimbingnya. Jibril semua yang mengajarnya, mengarahkannya. Tapi kalau Adam tidak, saudaraku. Langsung Allah yang mendidiknya, melatihnya, membinanya, melindunginya, mengkapasitasi, memfasilitasi. Kan ada kalimat yang berbunyi, wa alama adama asma'akulaha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang semua nama-nama, semua simbol-simbol, semua kunci-kunci tentang alam semesta. Itu langsung Allah yang mengajarkan. Karena ilmu itu tidak ada pada malaikat, hanya ada pada Allah. Maka diajarkan langsung kepada Adam. Sudah begitu terang cerita ini, sudah begitu jelas kisah ini. Tinggal hati nurani kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, mengiyakan atau menidakkan. Maaf, saya dulu pernah mengatakan juga, wujud serta Allah itu Nabi Muhammad bin Abdullah. Pernah saya katakan itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya renungkan, saya tanyakan kepada Allah dan Rasul, apakah benar Muhammad bin Abdullah ini wujud serta Allah? Ternyata tidak. Karena kelahirannya persis kayak kelahiran kita. Kehidupannya kayak kehidupan kita. Persoalannya sama seperti persoalan kita. Dia sakit, dia senang, dia hidup, dia mati juga. Dalam hidup rumah tangga dia juga begitu. Dia ribut, dia bermasalah, dia bertikai dengan istrinya. Dalam masalah kekeliruan sama dengan kita juga. Seperti kisah tentang yang saya katakan kemarin itu. Seketika dia berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Harapan beliau agar tokoh-tokoh itu masuk Islam. Tiba-tiba datang salah seorang jamaah. Orangnya buta. Yang namanya orang buta kan dia tidak melihat. Dia tidak bisa melihat suasana. Memang karena buta. Nah, dia itu pengen mempelajari agama, mendalami agama. Tapi Muhammad kan bermuka masam. Tampak betul muka masamnya itu, tampak betul ketidaksukaannya terhadap Abdullah bin Maktum waktu itu. Sahabat yang buta tadi. Nah, bermuka masam itu kan sama dengan kita itu.
Ya sama aja dengan kita. Kita lagi enak-enak ngomong, tak tahu datang yang lain ngomong yang babnya beda pula. Aduh, apa pula bapak ini gitu. Sudah itu juga kasus tentang pernikahan dia dengan Zainab binti Jas. Zainab binti Jas itu kan masih sepupunya beliau. Dinikahkan dengan murid beliau. Sekaligus anak angkat beliau, Zain bin Arisah. Nah, Zainab, kamu kan masih gadis tuh. Zaid, kamu kan masih remaja. Tidak boleh lama-lama melajang. Nikahlah kalian itu. Ya kan itu Allah dan Rasul yang memerintahkan menurut mereka saat itu. Oke, siap. Kami menikah. Ya menikahlah Zainab dengan Zaid. Zainab itu adalah perempuan atau putri orang kaya, saudaraku. Cara berpikirnya, cara berperasaan, berperilakunya, ya kayak orang kaya. Cerdas, gesit. Cara dia memantau, menganalisa itu sangat dalam. Gitu. Nah, bertemulah dengan seorang yang miskin. Cara dia menanggapi, cara dia berpikir lambat. Dari situlah mulai terjadi pertikaian, pertengkaran, bahkan sampai tingkat ke penghinaan. Singkat cerita, ya Zaid tidak tahan dibegitukan. Akhirnya mereka cerai. Mereka berpisah. Lalu apa urusannya Muhammad menikahi Zainab? Dari mana korelasinya, kata orang sekarang itu? Kalau bukan karena ketertarikan Nabi Muhammad kepada Zainab. Normal, tidak ada salahnya, tidak ada dosanya juga. Akhirnya jadi fitnah, jadi gunjingan. Itulah sebabnya kenapa turun ayat yang mengatakan, tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki kamu. Maksudnya bukan bapak Zaid dia itu. Nah, itu. Tapi dia adalah utusan Allah. Padanya ada ruh utusan Allah. Ada pada kesudahan nabi-nabi, itulah tubuh beliau. Nah, Allah tadi membela dia, membersihkan namanya. Tidak ada masalah juga. Karena Zaid itu bukanlah bapaknya dia. Maksudnya Muhammad itu bukan bapak Zaid. Zaid bukan anak Muhammad, tapi anak angkat. Itu kisahnya jelas. Kemudian kejadian-kejadian saat Jibril menasihati, mengajari, mengarahkan dia itu. Kan semuanya jelas. Kalau memang Muhammad itu ada Allah dan Rasul padanya, ngapain Jibril mengajar dia? Mengarahkan dia, menasihati dia, membimbing dia. Kan begitu saudaraku, cara kita berpikir itu. Nah akhirnya dia pun kena racun, dia pun sakit dan dia pun mati, sama dengan kita. Bahkan sempat dikejar-kejar, tidak dibunuh oleh manusia, sama dengan kita. Apakah layak wujud serta Allah itu seperti itu, maksud saya? Beda dengan ayahanda Adam itu, beliau gagah perkasa, hebat, malaikat tunduk kepadanya semuanya. Boro-boro orang mau menjentik dia, dialah yang meminta kepada malaikat. Kisah tentang kiamat Nuh. Nah, itu malaikat semua bekerja itu atas perintahnya dia, karena dia adalah khalifah. Kisah Hud, terjadinya badai daripada angin. Kisah di momentum Saleh, gempa petir besar. Bahkan kisah Lut, kisah di zaman Nabi Lut, semuanya itu ada perintah Adam terhadap semua para malaikat yang bertugas di situ. Ah, itu kerennya dia itu. Kan beda dengan Muhammad. Adam tidak pernah dijentik, tidak pernah dikejar-kejar, malah dia yang menghancurkan. Walaupun dalam hatinya berat, karena yang binasa, yang hancur kan anak-anaknya semua, putra-putranya semua, putri-putrinya semua, bahkan ada yang tidak berdosa, bayi-bayi tadi. Disitulah letaknya kenapa Adam itu disebut juga nama As-Sabru. Disebut juga oleh Allah dengan nama As-Sabru, karena dia itu sabar menghadapi penderitaan batinnya. Seketika dia melihat keturunannya binasa oleh karena dosa-dosanya itu. Gitu saudaraku. Nah jadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah bersolawat pada di atas nabi itu Rasul. Rasul ini Rasul kan yang nyata pada ayahanda Adam. Itulah hubungan Allah dengan Adam. Hubungan malaikat bagaimana? Itu tadi. Dia tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia menyatakan salam kepada ayahanda Adam. Kejadian di dalam sorga, saudaraku.
Di bawah mereka itu terdapat 4 sungai, air tawar, susu, arak, dan madu. Itu dia. Makanya saya katakan, sholawat atas Nabi itu menghubung rasa batin kita kepada dia atas Nabi itu adalah Rasul. Maksudnya adalah alhamdulillah, saudaraku. Tapi kan tidak bisa kita ketemu alhamdulillah kalau tidak bertemu ayahanda Adam. Nah, semua kejadian itu oleh Nabi Muhammad itu real. Pengalaman dia. Tapi kalau kita tidak, kita hanya merasa-rasakan, bersangka-sangkaan. Itu makanya Al-Baqarah yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirah ilal khasyi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Jelaskan kalimatnya. Dengan sabar. Nah, sabar itu tadi beliau yang dia sebenarnya tidak tega melihat keturunannya dibinasakan karena dosa-dosanya. Itu Adam orangnya itu. Dan itu berat. Kecuali orang khusyuk. Ya, mencari ilmunya sudah berat, menampungnya saja sudah berat, apalagi mengamalkannya sudah berat. Siapa yang orang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang khusyuk itu adalah orang yang punya persangkaan, memprediksi bahwa rasa batinnya sudah berhubung pada Allah Rasul yang nyata pada ayahanda Adam di dalam sorga. Itulah orang khusyuk. Waktu itu apa? Annahum mulaqu rabbihim, sungguh mereka sudah bertemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun, sungguh mereka sudah kembali kepada Tuhan di momen itu. Itulah sholawat atas Nabi, saudaraku. Ini jujur saya katakan, tidak ada aling-aling, tidak ada yang saya simpan-simpan. Tinggal kita berpikir. Nah, itu sajalah keterangan yang menjelaskan kepada kita semua tentang sholawat atas Nabi. Tujuannya apa? Untuk merubah, mencetak pribadi kita agar bersifat dengan sifat sidik, amanat, tapi fatona. Karena sifat inilah yang membentuk keindahan akhlak kita, budi kita, pekerti kita, amaliyah kita. Mulai pada suara, kata, perbuatan, pikiran, perasaan, dan kenyataan kita. Selama itu terbentuk dan tercetak dengan sifat yang 4, insya Allah selamat, insya Allah sejahtera, insya Allah bahagia. Kenapa? Nah, karena Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat. Sifat yang 4 tadi maksud saya. Supaya apa? Supaya selamat pikiran kita, selamat perasaan kita, suara kita, kata kita, perbuatan kita, dan selamat kita dunia dan akhirat. Itu saudaraku. Itu tujuan sholawat itu. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat telah bersolawat atas Nabi. Itu maksudnya itu. Maka dikatakan pula, wahai orang beriman, wahai mukmin, wahai roh, wahai rasa pada diri kamu, hubungkan juga kepada dia. Tentu apa? Dengan taslim. Taslim itu Islam. Dengan sifat yang 4 tadi. Kalau tidak begitu tidak bisa, saudaraku. Karena nasihat ini, ajaran ini sudah ada pada Isra wal Mi'raj. Di langit pertama ditanyakan oleh hamba Adam, dengan siapa Jibril engkau naik? Dengan orang yang membawa sifat yang 4 atau Muhammad. Baru terbuka. Kalau tidak, enggak. Apalagi bertemu Tuhan. Tidak. Makanya wajib pada kita sifat itu agar kita selamat, saudaraku. Ya, itu sajalah kira-kira sekedar tambahan daripada uraian yang sudah-sudah, yaitu sholawat atas Nabi. Karena di depan ada orang mau kerja, mungkin dia segan mau nokok-nokok seng. Nah, dia saya bikin video, maka dia tahan. Jadi kita menimbang perasaan orang karena dia mau bekerja. Karena ya masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Oke, saudaraku, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.